Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siti Azara Zakaria dari kelas 10-11. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit atau secara umum gitu ya tentang komputer. Langsung aja kita masuk. Apa sih komputer tuh? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, tadi kan aku bilang ya, komputer tuh sesuatu yang sangat berkaitan dengan teknologi. Nah, teknologi itu kan dapat berkembang ya beriringnya waktu gitu ya. Jadi maka dari itu tuh komputer tuh ada generasi-generasinya. Nah, di sini yang aku tahu tuh ada 5 generasi. Langsung aja ya kita lihat kayak mulai dari tahun berapa sampai tahun berapanya. Nah, ini nih. Di generasi pertama dimulainya tuh tahun 1940 sampai dengan 1955. Nah, untuk yang generasi kedua mulai dari tahun 1964 sampai dengan 1971. Di generasi ketiga mulai dari tahun 1965 sampai dengan 1971. Untuk di generasi keempat yaitu tahun 1971 sampai dengan sekarang nih ya, sampai dengan tahun kita sekarang, sampai dengan zaman kita sekarang. Generasi yang kelima itu tahun 1990 sampai dengan tahun atau zaman masa depan, kayak masa yang belum kita laluin aja gitu. Nah, di sini aku bakal ngeliatin dulu foto komputer yang pertama ada di dunia. Jadi ini kayak bener-bener first computer yang ada di dunia nih. Nih, mungkin fotonya agak ngeblur ya, jadi sorry. Tapi ya kelihatan lah ya sekilas gitu. Di situ ada orang dan ada komputernya. Jadi mungkin kalian bingung ya, kayak mana komputernya? Komputernya tuh itu tuh yang kayak rak-rak buku itu yang ada di depan si orangnya itu, gede banget dan kayak bener-bener lebih gede gitu ya dari manusia. Mungkin sekarang tuh banyak yang bilang kayak komputer ribet, udah gede gitu ya, kayak ambil space banyak. Kalian bisa lihat ini foto komputer pertama di dunia segede apa dan benar-benar mengambil tempat sebanyak apa. Tapi karena adanya teknologi ya sekarang komputer bisa jadi sekecil itu gitu ya. Jadi harusnya bersyukur guys. Nah, jadi kan kalau orang bikin suatu benda gitu ya, pasti ada fungsi dan manfaatnya lah ya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu fungsi dan manfaat komputer untuk zaman kita gitu ya, untuk zaman sekarang nih. Di sini aku masukin 4. Yang pertama, mempermudah pekerjaan. Nah, kenapa sih dibilang mempermudah pekerjaan? Contohnya misalkan kayak di perkantoran kita kan butuh ketik mengetik gitu ya. Di komputer tuh ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan PowerPoint untuk presentasi. Nah, itu benar-benar mempermudah gitu ya. Lalu di kedua tuh sebagai penunjang pendidikan. Kenapa bisa dibilang sebagai penunjang pendidikan? Karena dari komputer tuh kita bisa dapat banyak ilmu ya, benar-benar dapat banyak. Terus yang ketiga tuh sarana informasi. Jadi dari komputer tuh kita benar-benar bisa dapat juga banyak informasi kayak contohnya ilmu kan juga kita dapat dari informasi ya guys. Nah ya, lalu yang keempat tuh ada untuk tempat penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Mungkin dipikir-pikir di HP atau di tab di iPad juga bisa ya untuk menyimpan data, tapi gak bisa dalam jumlah yang besar, ada batas maksimalnya. Nah, kita udah banyak ngebahas nih tentang komputer untuk secara umumnya gitu ya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu pastinya siapa sih pencipta atau penemu komputer gitu ya, kayak siapa sih yang bikin komputer ada di dunia. Nih, di sini ada yang namanya Charles Babbage. Jadi Charles Babbage itu bisa dibilang merupakan sosok yang paling berkontribusi atau penting atas kehadirannya komputer gitu ya, atas adanya komputer. Karena pada 1822 tahun silam ia menciptakan suatu mesin yang bisa menjalankan operasi perhitungan aritmetika. Karena kan tadi dibilangnya di awal komputer tuh kayak
digunakan untuk perhitungan aritmetika lah, ngebantu gitu ya. Metode ini lantas menjadi dasar dari pengembangan komputer yang bisa kita kenal hingga saat ini dan kita pakai ya untuk saat ini. Nah, mungkin segitu aja nih penjelasan mengenai komputer untuk secara umumnya gitu ya, jadi sedikit aja. Dan makasih udah nonton sampai akhir dan udah merhatiin penjelasan tentang komputer. Dan ya, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.